Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Kembali lagi bersama saya Diana dalam GTV. Baik, seperti yang sudah pemirsa lihat, kali ini ada yang spesial di mana hari ini kita akan berbicara dan ngobrol santai bersama Bapak Kepala Pokon Gunung Tiga, yaitu M. Hijrah Syaputra, dalam rangka 1 tahun lebih dekat bersama M. Hijrah Syaputra. Baik, tentunya kali ini sudah bergabung bersama saya Bapak M. Hijrah Syaputra selaku Kepala Pokon Gunung Tiga. Selamat pagi Bapak M. Hijrah Syaputra. Apa kabar nih Pak? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Dan pemirsa, beliau adalah Bapak M. Hijrah Syaputra selaku Kepala Pokon Gunung Tiga, di mana pada kali ini kita akan mengulik lebih dalam mengenai beliau ini. Baik Pak, boleh diceritakan sebelum Bapak menjadi Kepala Pokon, kegiatan sebelumnya apa? Kalau kegiatan sehari-hari ya sebelum jadi Kepala Pokon, ya kita di lembaga pendidikan, terutama di Yayasan Pendidikan Islam Nurul Falah ya. Sempat kita artinya menjadi tenaga pengajar. Kemudian selanjutnya setelah ada pencalonan, saya dan keluarga memberanikan untuk mencalonkan diri. Seperti itu. Kemudian dari riwayat pendidikan Pak, boleh diceritakan? Kalau pendidikan ini ya itu tadi ya, sesuai dengan namanya M. Hijrah, jadi pindah-pindah saya. Oh gitu Pak. Jadi pendidikan saya pertama saya awali di MTS Nurul Falah. Kemudian setelah itu dilempar oleh orang tua ke Yogyakarta. Saya dimasukkan ke pondok pesantren Wahid Hasim yang ada di Condong Catur, Sleman. Di sana saya sekitar 2 tahun lah. 2 tahun mulai dari 2000 sampai ke 2002 lah. Nah, berhubung artinya karena di sana saya nggak kerasan, kemudian saya pindah lagi. Saya sekolah itu ke Mandua Geruntang, Teluk Betung. Nah, di sana 2 bulan beradaptasi dengan kawan-kawan, ternyata nggak kerasan juga. Akhirnya saya pindah lagi. Nah, pindah lagi saya ke Pringsewu. Nah, alhamdulillah di Pringsewu itu artinya sampai selesai, sampai lulus. Setelah lulus, saya coba masuk daftar seleksi ke perguruan tinggi. Masuklah saya di 2005 itu ke Universitas Lampung, Unila. Iya, ngambil saya jurusan Fakultas Hukum. Nah, karena masih terbawa suasana, artinya kenakalan kita ya dalam tanda petik, artinya akhirnya pindah juga. Nah, sempat mau di DO, pindah ke UBL, Universitas Bandar Lampung. Dari situ ya sampai sekarang nggak selesai. Jadi gitu. Memang dari pendidikan saja sudah betul-betul iya, pindah-pindah sesuai dengan namanya M. Hijrah. Sesuai dengan namanya, pindah-pindah. Iya. Selanjutnya Bapak, mohon maaf sebelumnya, sebelum Bapak mencalonkan menjadi Kepala Pokon, itu sempat terdengar mengenai kasus Bapak yang terjerat narkoba. Itu boleh diceritakan mungkin kepada pemirsa awalnya seperti apa, kemudian yang memotivasi Bapak untuk kemudian sampai pada detik ini meninggalkan itu semua seperti apa? Jadi ya itu tadi ya, saya lanjutkan lagi deh. Karena saya kuliah di Unila di Bandar Lampung, kenal kan dengan dunia mulai. Setelah kenal dengan dunia luar, dunia malam, 2005 itulah awal mula titik saya bertemu dengan yang namanya narkoba di situ. Karena kenapa? Saya ngekosnya cuman di lingkungan di situ sudah terkontaminasi. Nah, akhirnya sampai saya kuliah, sampai luar biasa lah. Kalau orang tua dan keluarga ini luar biasa. Artinya supportnya luar biasanya begini. Ketika kita kuliah apapun fasilitas kita dipenuhi. Cuman kadang kitanya aja yang badung. Nah, seharusnya kita kuliah betul-betul, kita malah main-main. Nah, kemudian di 2016 kalau nggak salah, ya 2016 saya terjerat kasus narkoba.
Nah, setelah itu saya jalanin apa yang sudah menjadi konsekuensi perjalanan hidup saya jalani. Nah, disitulah saya mulai merasakan begini. Ketika orang terjerat narkoba, jangankan orang lain ya, keluarga besar pun sudah ini loh. Artinya mungkin menurut mereka aib ya, aib. Sebetulnya orang-orang yang terkena narkoba ini kan seharusnya diselamatkan, dibantu. Nah, bukan berarti harus dijauhi. Nah, dari sekian banyak keluarga, hanya beberapa orang yang sampai besuk saya ke rutan itu. Dia, cuman saya nggak berkecil hati karena sudah resiko saya. Nah, tapi alhamdulillah dengan berjalannya waktu, ya saya nikmatin aja gitu. Saya nikmatin aja. Gitu. Ya, luar biasa sekali pemirsa Bapak Hijrah Saputra ini. Iya. Kemudian tentunya untuk mencalonkan diri sebagai kepala PEKON butuh kepercayaan dari masyarakat. Betul. Tentunya Pak. Lalu seperti apa pandangan masyarakat itu sendiri menanggapi Bapak mencalonkan diri sebagai kepala PEKON tapi pernah terjerat kasus seperti itu? Itu bagaimana Pak? Kalau itu gimana ya? Jadi jangankan orang lain ya, kadang keluarga sendiri itu tadi saya bilang mereka nggak percaya dengan kita. Tapi berjalannya waktu, saya meyakinkan masyarakat dan keluarga ini bukan dengan suatu suatu omongan, tapi saya harus lebih melakukan sebuah tindakan, terobosan. Bahkan ketika saya mau mencalonkan diri sebagai kepala PEKON juga, di keluarga besar saya itu dibuatkan yang namanya fakta integritas. Nah, jadi fakta integritas itu karena yang mau mencalonkan itu bukan saya aja dulu, ada sekitar 5 orang. 5 orang. Nah, dari 5 ini artinya saya opsi terakhir. Nah, tapi alhamdulillah keluarga saya support, keluarga saya solid. Akhirnya mereka mendukung saya. Kemudian adalah artinya strategi-strategi kami keluarga yang bisa akhirnya memenangkan Pilkakon kemarin. Oke, seperti itu. Kemudian yang memotivasi Bapak untuk tertarik nih kepada dunia politik, apakah mungkin memang dari keturunan keluarga sudah ada yang terjun ke dunia politik atau seperti apa? Kalau dari keluarga kayaknya nggak ada ya. Walaupun orang tua saya kemarin sempat mencalonkan diri menjadi anggota dewan 2 kali, beliau gagal. Tapi disinilah titik balik saya bahwasannya segala sesuatu itu harus dari nol. Nah, yang memotivasi saya apa? Saya begini aja. Sahabat Nabi bilang begini, ada kalanya orang yang masa lalunya suram akan menjadi paling baik di masa yang akan datang. Nah, itu menurut Umar bin Khattab. Jadi kita patokannya ke situ aja. Biarinlah kalau kata orang-orang, kadang saya ketika pas mau mencalonkannya lihat katanya lurahnya ex narkoba, jangan-jangan duit bantuan desa habis dengan narkoba katanya, ada seperti itu. Cuma saya nggak berkecil hati, biarkan aja. Omongan-omongan itu jadikan motivasi buat kita aja. Iya betul sekali Pak, luar biasa ya. Oke Pak, kita tinggalkan dulu masalah narkoba tadi, kita coba ke PEKON Gunung Tiganya nih Pak. Oke, untuk desa Gunung Tiga bisa diceritakan asal-usul kenapa dinamakan Gunung Tiga, kemudian bisa diceritakanlah seperti apa sebelumnya desa Gunung Tiga ini. Kalau Gunung Tiga itu menurut orang tua kita ya, pendahulu kita, sebetulnya kalau gunungnya nggak ada. Ini bisa dilihat latar belakangnya nggak ada gunung tiganya. Iya betul sekali ya Pak, bukan tiga. Iya, nggak ada gunung tiganya. Lalu dari mana itu Pak? Jadi Gunung Tiga itu sejarahnya ada orang tua dulu yang bikin aren, gula aren. Nah, di situ ada tungku. Tungku itu 3 biji. Nah, tungku itu kan berbentuk gundungan tuh. Iya, betul. Nah, jadi seolah-olah kayak gunung Merapi gitu loh. Makanya cikal bakalnya di situ. Nah, secara filosofi memang nggak ada gunungnya ini. Cuman ketika yang disebutkan tadi itu orang tua bikin gula aren, jadi itulah yang cikal bakalnya Gunung Tiga itu. Oke, berbicara tentang cikal bakal Gunung Tiga dari yang berasal dari gula aren itu, apakah masyarakat Gunung Tiga saat ini tentunya masih ada yang memproduksi itu atau mungkin sudah hilang atau seperti apa? Kalau sampai saat ini masih ya, masih ada beberapa orang artinya yang
sebagai pengrajin gula aren tersebut. Nah, cuman lambat laun mungkin karena faktor perluasan lahan pertanian, akhirnya gula aren itu hanya tinggal beberapa lagi lah. Itu. Berarti sangat disayangkan sekali Iya. ya Pak ya. Tapi memang Gunung Tiga ini luar biasa. Luar Dari biasa. sejarahnya saja kita sudah bisa Iya. sudah bisa tahu bahwa luar biasa. Iya. Terus kemudian mengenai rencana Bapak untuk membuat desa pariwisata. Iya. Saya sempat mendengar isu bahwasanya Gunung Tiga kita akan dibuat desa pariwisata. Itu memangnya seperti apa sih rencana Bapak ke depannya? Kalau konsep saya begini ya. Dalam arti begini, walaupun kita ada di desa, jangan sampai identitas yang ada di desa itu hilang. Nah, kemudian bagaimana cara kita menjual desa pariwisata itu, tentunya harus duduk bersama dengan masyarakat, kemudian mencari celah-celah di mana potensi yang bakal kita gali. Satu contoh, ini kita berada di lataran pesawahan ya. Iya, betul. Nah, kalau masyarakatnya mau sambil ini bercocok tanam, kemudian padi juga masih ditanam, tidak mengganggu. Nah, kita buat desa pariwisata di sini bisa konsepnya. Bahkan kemarin saya juga sudah dengan kawan-kawan ITERA, kemudian kawan-kawan dari Institut Hanura. Nah, mereka sudah eksplor ke sini. Ternyata kalau ini mau dikembangkan, ini luar biasa. Nah, tujuannya apa? Jadi masyarakat tidak bergantung kepada lahan pertanian. Yang nanti ada jiwa wirausaha, mereka bisa berusaha, nah, menjual produk-produk, dan itu tidak mungkin dikerjakan oleh seorang kepala pekon. Baik, selanjutnya Pak, apakah Bapak sudah membicarakan hal ini kepada masyarakat atau yang mempunyai lahan ini? Apa sudah sebelumnya ada pembicaraan atau memang baru rencana Bapak saja? Sejauh ini saya belum berbicara dengan masyarakat, karena kita ngajak masyarakat ini kan harus pelan-pelan ya, nggak langsung kita tep gini. Nah, paling yang barusan saya ajak bicara adalah pertama kawan-kawan di Balai Pekon, terutama aparatur saya, baik Kasih dan Kaur. Kemudian gagasan ini sudah saya bicarakan dengan BHP. Nah, nanti BHP sebagai kepanjangan dari masyarakat, artinya bisa menyampaikan juga. Oh, nah, seperti itu. Iya. Memang potensi Gunung Tiga ini sangat luar biasa sekali ya Pak ya. Iya. Jadi sangat sayang kalau kita tidak memanfaatkannya. Oh iya. Begitu. Oke, selanjutnya mengenai Bapak selaku pemimpin, bagaimana cara Bapak memberikan contoh seperti ini loh, menjadi aparat desa kepada pegawai-pegawai atau aparat-aparat desa yang lain seperti apa? Kalau saya kadang di kantor itu sering marah-marah ya. Oh, sering marah-marah Iya. Pak? Sering marah-marahnya begini, bukan saya benci dengan personal pribadi mereka, bukan. Saya bukan benci dengan artinya karakter mereka, enggak. Cuman kadang pekerjaan ini enggak bisa ditunda-tunda. Kalau ada pekerjaan, kalau bisa diselesaikan tepat waktu. Karena yang telat-telat ini enggak enak Mbak Diana. Satu contoh begini, Mbak Diana goreng goreng tempe di dapur. Telat ngangkat kira-kira apa? Gosong. Pak. Jemur pakaian di luar, kalau ada hujan telat ngangkat kira-kira basah. Nah, basah. Begitu juga dengan sebuah pekerjaan. Jadi kalau itu ditunda-tunda, kalau telat mengerjakan, ya sudah, kita ketinggalan dengan yang lain. Sedangkan di Pugung ini ada 27 pekon. Dan 27 pekon atau desa itu, ya mau tidak mau kita kan harus berlomba-lomba. Iya, betul. Nah, itu. Jadi motivasinya adalah gregetnya itu aja. Luar biasa sekali Iya. Bapak Hijrah Saputra ini. Kemudian kemarin kan sempat di Pekon Gunung Tiga ada kegiatan ulang tahun Pekon. Iya. Dengan tema festival budaya. Iya. Itu sebenarnya tujuan kemudian keinginan Bapak ketika acara itu terlaksana itu seperti apa? Kenapa diberi tema festival budaya seperti itu? Nah, itu kadang saya dibilang kakon gila katanya. Nah, jadi
saya bilang begini dengan kawan-kawan, budaya yang ada di wilayah kita masing-masing itu tentu berbeda. Nah, bagaimana kita mengemas, mengkonsep hal tersebut supaya menjadi daya tarik, itu yang pertama. Sebetulnya konsep ini sudah kita rencanakan dari bulan Januari. Sudah lama berarti? Iya, sudah lama. Bahkan saya ada ide begini, dari tanggal 1 sampai tanggal 10, ada 10 hari, karena kan kita ulang tahun di tanggal 12 ya. Iya. Nah, jadi 10 hari itu kita gunakan dengan kegiatan adat budaya yang ada di kita. Satu contoh kayak kemarin Ruat Bumi. Saya pengen mengadakan adanya sebuah tontonan di tengah-tengah masyarakat yang nantinya mereka menonton bukan hanya di sekitar wilayah Pugung saja, tapi apalagi zaman sekarang sosial media ya. Iya, betul. Nah, tinggal pemudanya aja kita gerakan. Nah, itu bisa menjadi daya tarik tersendiri. Nah, berhubung kemarin kenapa itu tidak terlaksana? Nah, ada surat edaran dari Bupati Oh iya. bahwasannya Tanggamus level 2, ya maka dari itu kita juga harus ikut. Kita nggak bisa dong dari negara yang terkecil di sebuah desa mau membantah yang di aturan yang di kabupaten. Iya, betul sekali. Sangat sayang sekali Iya, ya, tapi Pak, kedepannya insya Allah saya buat meriah buat Gunung Tiga. tahun depan. Tahun depan. Semoga masih tahun ada depan, 5 tahun lagi lah. Iya, semoga tahun depan pandeminya sudah berakhir. Sudah berakhir ya, Pak, lah. ya. Iya. Jadi rencana-rencana Bapak yang belum saat ini belum terlaksana Iya. bisa terlaksana. Masih kedepannya. banyak yang jelas. Iya. Baik, selanjutnya mengenai potensi desa di Gunung Tiga ini yang belum digali, kira-kira apa saja, Pak? Kalau potensi banyak ya. Yang jelas yang paling penting aja. Tahun 1983 kita punya embung di atas sana. Embung. Itu diresmikan oleh gubernur waktu itu Yasir Hadibroto. Nah, jadi sampai saat ini itu yang saya gedor. Bagaimana supaya itu terrealisasi dengan baik. Dan nantinya sawah-sawah yang di bawah ke sini itu sekitar ada 365 hektar itu bisa teraliri oleh air yang ada di embung itu. Nah, bahkan bukan hanya lintas Pekon ya. Bahkan nanti kan muaranya jatuh ke sini, ke desa Sumberjo. Sumberjo di Kabupaten Pringsewu jatuhnya air tersebut. Nah, itu kalau kita kelola dengan baik, pertama lahan pertanian bisa hidup. Yang tadinya sawah 1 kali bisa 2 kali. Kemudian perikanan juga bisa hidup. Kemudian nanti pariwisata yang jelas. Kalau sudah bersih tempatnya, kemudian lahannya sudah apik, dikemas dengan baik. Kalau cita-cita saya, Mbak, bahkan di atas embung itu ada flying fox gitu loh. Jadi sambil orang datang, sambil ngelihat, sambil bermain, FTV-nya kita siapin kan gitu. Iya, Nah, iya. sebetulnya masih luas lah. Jadi memang luar biasa Luar sekali biasa. ya. Kalau pengennya saya ini luar biasa. Luar biasa. Karena itu tadi sisa-sisa hidup kita. Kalau gajah mati meninggalkan gading. Iya. Kalau macan mati meninggalkan belang. Kalau bisa nanti saya suatu saat mati meninggal, ada kenangan tersendiri. Oh, itu loh, X Ya. bekas narkoba bisa berbuat baik juga. Itu aja. Ya, luar biasa Iya. sekali ya. Semangatnya. Kemudian tadi Bapak mengatakan ada perikanan juga. Itu memang di sekitar sini ada perikanan? Ada. Sekitar sini ada perikanan, tapi di sini tergantung dengan kondisi air yang di Bendungan Wenison. Oh, Nah, bukan kondisi air yang ada di Bukan, embung karena sini. di sana posisinya sudah mati. Oh. Pintu airnya juga udah nggak bisa hidup. Berarti memang tidak berfungsi ya, Tidak Pak, ya? berfungsi sama sekali, dan itu adalah PR saya. Iya, iya. Nah, itu. Kemudian sumber penghasilan utama untuk masyarakat Pekon Gunung Tiga ini sendiri apa, Pak? Untuk sementara pertanian ya. Pertanian, Iya, pertanian. Ya ini, lahan ini kan punya warga semua ini. Ada warga Gunung Tiga, Waimanak, Babakan, kemudian Dusun Rambungan. Berarti Semua tidak di hanya Gunung Tiga saja Oh, yang enggak. Iya. dari desa lain juga. Dari desa lain juga. Luar Nah, biasa. saya harapan juga buat kepala Pekon Waimanak, kemudian Babakan. Kalau negara kan antar negara ada
perjanjian bilateral ya. Ya, Nah, betul. kalau kita mungkin perjanjian antar kepala pekon lah. Pengennya saya seperti itu ke depannya. Iya. Heeh. Kemudian tadi kita sudah membahas Pekon Gunung Tiga, masyarakatnya, tapi kita belum sempat membahas pemuda nih Pak. Pemuda, ya. Iya, untuk pemuda Pekon Gunung Tiga itu sendiri bagaimana? Apalagi kita balik lagi nih Iya. Pak ya, mengenai Bapak yang pernah terjerat Iya, kasus itu, bagaimana Bapak agar pemuda Pekon Gunung Tiga ini tidak terjerat kasus yang sama atau mengalami hal yang sama seperti Bapak, itu seperti apa? Mungkin saya pendekatannya secara nilai kekeluargaan dulu ya. Nanti saya nasehatin, saya pelan-pelan, saya ajak, saya rangkul mereka. Karena kan sudah ada tuh sekarang kegiatan pemuda dengan di sanggar seni teaternya. Kemudian ada sablon juga. Nah, ini saya mau ajak pemuda dulu, saya rangsang dulu. Cuman kalau pemuda nanti diarahkan sudah tidak mau, diajak sudah tidak mau, ya sudah. Apalagi kemarin dari BNN Kabupaten sudah datang ke saya, Pak, di wilayah Tanggamus ini akan ada 3 calon desa bersinar, bersih bebas dari narkoba. Kira-kira Gunung Tiga siap enggak, Pak? Walaupun saya waktu itu belum siap, saya bilang siap, kata saya. Luar biasa. Nah, itu. Jadi insya Allah ada 3 di Kabupaten Tanggamus, Gunung Tiga, Kota Besi, Kandang Besi ya kalau nggak salah, dengan di Kota Agung Timur kalau nggak salah. Nah, itu. Saya sangat mengapresiasi lah kawan-kawan dari BNN Kabupaten mensupport. Jadi kalau besok-besok diperingatkan sudah, diajak sudah, masih begitu, ya tanggung resikonya aja. Iya. Itu aja. Kemudian untuk kegiatan desa bersinar itu tadi itu akan dilaksanakannya kapan atau memang sudah terlaksana? Kalau kemarin barusan di penjajakan ya, penjajakan kemungkinan di 2022 ini akan segera terlaksana. Ya, mengenai media nih Pak. Ya. Media yang dimaksud itu kan tadi ada web, kemudian di Gunung Tiga ini ada JTV juga. Itu seperti apa Pak, bisa diceritakan mungkin untuk memotivasi pekon-pekon yang lain untuk bisa lebih maju gitu. Jadi itu tadi yang saya bilang, transparan itu kan berarti enak dilihat, tapi nggak boleh tembus pandang. Nah, kira-kira begitu. Jadi terkait dengan media ini, alhamdulillah di Gunung Tiga ini sampai ada 7 media dan 7? Itu aktif semua. Ada WA pelayanannya, kemudian Instagram, ada Facebook, kemudian Telegram, kemudian webnya, emailnya, kemudian YouTube-nya, dan alhamdulillah itu semua hidup. Hidupnya kenapa? Ya karena dibantu juga dengan sama pemuda kayak Mbak Diana dan kawan-kawan yang lain. Nah, itu. Jadi semangatnya di situ aja. Nah, tujuannya apa? Adanya media sebanyak itu. Tujuannya siapapun boleh mengakses, tua, muda, dari jauh, dari dekat, dari Sabang sampai Merauke, insya Allah tahu dengan aktivitas kita yang ada di desa. Ya, itu. Jadi masuk ke poin yang transparan tadi itu, jadi diketahui oleh semua orang. Semua orang. Gitu. Iya, luar biasa. Selanjutnya Bapak, kebetulan ini saya sudah pegang beberapa catatan mengenai visi misi Bapak nih. Mohon maaf sebelumnya, biar saya tanyakan nih. Untuk visi misi nih Pak yang sudah terlaksana, di sini saya lihat ada 5 misi nih. Kira-kira apa yang sudah terlaksana nih Pak? Kalau yang sudah terlaksana, menurut saya menjalankan pemerintahan saya yang pengen transparan. Seperti apa maksudnya transparan itu? Nah, transparan ini setiap anggaran, setiap kebijakan saya adakan musyawarah terlebih dahulu, terutama dengan BHP ya. Nah, jadi apapun yang saya lakukan tentunya harus diawasi dan diketahui oleh masyarakat banyak. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya masyarakat itu tidak lagi mencurigai kepala pekonnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apa saja yang sudah dilakukan mereka tahu. Bahkan saya sudah membangun web. Nah, saya dilantik tanggal 8 Maret 2020, bulan Juli saya mencoba jalan mencari apa sih di desa ini yang bisa semacam terobosan yang ketika orang lain bisa mengakses semuanya, melihat. Maka dari itu saya beranikan saya buat website
Yang desa domainnya adalah desa ID. Itu artinya skala nasional semua pakai web tersebut. Itu. Kemudian yang kedua mungkin terkait dengan BUMDes ya. BUMDes juga sudah saya coba daftarkan. Kemudian sudah dapat verifikasi bahkan izin dari Kemenkumham. Insya Allah di 2022 ini jalan. Jadi makanya visi misi itu jangan banyak-banyak. Ya. Kalau banyak-banyak beban buat kita. Sedikit tapi terlaksana Ya. gitu. Jadi saya ada 5 visi misi. Dari 5 visi misi ini minimal 1 tahun kita tuntaskan. Jadi di akhir periode kita selesai. Kita nggak ada beban, kita nggak punya hutang lagi dengan masyarakat. Iya, kira-kira itu. Kemudian visi misi selanjutnya nih yang belum terlaksana, semoga di tahun berikutnya sampai masa jabatan selesai bisa terlaksana ya. Amin. Harus dilaksanakan. Harus terlaksana. Iya, karena itu kan janji kita. Iya, sudah hutang. kewajiban. Kewajiban, iya, betul sekali. Ya. Kemudian untuk harapan nih, kita udah masuk ke harapan untuk PEKON Gunung 3 itu sendiri dari Bapak selaku Kepala PEKON itu seperti apa? Harapannya kita harus punya cita-cita setinggi langit. Karena kenapa? Kalau kita nggak punya cita-cita, mimpi aja kita nggak mau, bagaimana kenyataan itu akan terwujud. Yang jelas dalam hidup itu tidak ada yang salah. Yang ada hanya bagaimana cara memperbaikinya. Jadi kalau kita ada kesalahan, misalkan 10 kebaikan, kemudian ada 1 kesalahan, jangan dilihat kesalahannya yang 1, tapi 9 kebaikan tersebut yang kita tutupi. Kira-kira itu. Luar biasa sekali ya Pak ya, saya mendengar kisah perjalanan hidup Bapak dimulai dari pendidikan, kemudian perjalanan karir, kemudian sebelum menjabat, setelah menjabat, ini memang luar biasa. Semoga pemuda-pemuda di sana juga terinspirasi karena kabarnya Bapak Hijrah ini Kepala PEKON, termasuknya Kepala PEKON termuda ya? Iya, betul sekali. Tapi ada yang lebih muda dari saya ada. Iya. Ya, intinya salah satunya. Ya, semoga pemuda-pemuda di luar sana, kemudian Kepala PEKON di luar sana juga terinspirasi oleh beliau, bisa mengikuti jejak beliau yang positif begitu. Terima kasih Bapak M. Hijrah Saputra telah bergabung bersama saya, menikmati suasana yang sangat asri ini sambil kita berbincang santai. Saya juga mendapat banyak sekali pengalaman, kemudian pembelajaran untuk kedepannya. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Iya, luar biasa sekali Bapak mendengar kisah-kisah Bapak dimulai dari riwayat pendidikan, kemudian perjalanan hidup, setelah menjabat, kemudian sebelum menjabat, itu luar biasa sekali, banyak sekali pembelajaran yang bisa mungkin teman-teman atau pemirsa juga bisa ambil, kemudian bisa dijadikan pelajaran, hal-hal positifnya bisa ditiru. Iya. Terima kasih Bapak telah bergabung bersama saya, kita berbincang, ngobrol santai sambil menikmati suasana pesawahan. Iya, luar biasa sekali memang Gunung 3 ini ya. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih Bapak. Ya. Dan pemirsa, itu dia tadi bincang-bincang ngobrol santai saya bersama Bapak M. Hijrah Saputra dalam rangka 1 tahun lebih dekat bersama M. Hijrah Saputra. Saya Diana dan tim staf media informasi masyarakat melaporkan.